Sabipun, selamat pagi. Pemirsa Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya, Iin Hermayani. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Pasangan suami istri ditangkap Polres Pesawaran karena membunuh pria selingkuhan. Dampak kemarau, warga Lumbok Seminung, Lampung Barat mengonsumsi air danau. Spesial hari ini menilik keindahan pantai Kekor di pesisir barat yang berada di pinggir jalan lintas Sumatera, Lampung, Bengkulu. Seorang siswi kelas 7 SMP yang dibonceng ibunya dengan motor tewas akibat jatuh dan terlindas truk di Jalan MT Haryono, Kelurahan Kelapa 7, Kecamatan Kota Bumi Selatan, Lampung Utara, Kamis pagi. Korban menderita luka berat di bagian kepala. Korban bernama Jennifer Zahra, berusia 14 tahun. Ibu korban bernama Fatmawati selamat dalam kecelakaan tersebut. Kecelakaan terjadi saat korban sedang diantar ibunya ke sekolah. Kecelakaan bermula ketika sepeda motor yang dikemudikan ibu korban terperosok di jalan berlubang saat menyalip truk hingga menyebabkan korban terpental dan jatuh di tengah jalan. Korban kemudian terlindas oleh truk yang disalipnya. Ibu tadi berangkat sekolah lagi ngantar anaknya. Dia mau nyalip mobil truk besar. Nah, tiba-tiba mungkin dia kaget ada lubang sehingga anaknya ini kan perempuan duduk nyerong duduk perempuan. Jadi ketika masuk lubang terpentallah anak perempuan dia ini yang mau diantar sekolah ini. Lalu di saat bersamaan pas dia lagi nyalip truk itu ya, truk lagi jalan, dia jatuh persis kepalanya di masuk kolong truk itu. Lalu terlindas dia. Langsung meninggal dunia di tempat. Korban sudah tidak bernyawa lagi. Setelah divisum di rumah sakit, jenazah korban kemudian diantarkan ke rumah duka untuk dimakamkan. Sementara itu, pengemudi truk dan kendaraannya ditahan di Mapolres Lampung Utara. Ardi Haba melaporkan dari Lampung Utara. Tiga pekan penyelidikan, tim Reskrim Polres Pesawaran mengungkap pelaku pembuang mayat pria terbungkus kain sprei di sungai bawah jembatan Wailayam, Kecamatan Gedung Tataan. Korban bernama Wawan Setiawan, berusia 25 tahun, warga Natar, Lampung Selatan. Rupanya dibunuh oleh 3 orang, diantaranya adalah pasangan suami istri. Kamis siang 2 pelaku ditangkap, yakni Adi Kurniawan dan istrinya bernama Novita Dwi Ramadanti, warga Natar, Lampung Selatan. Pembunuhan dilatar belakangi perselingkuhan korban dengan tersangka Novita saat ditinggal suaminya merantau. Tersangka yang sakit hati kemudian mengajak seorang temannya untuk merencanakan pembunuhan korban dengan menjebak korban mendatangi istrinya untuk berkencan di kamar kontrakannya. Itu saya menyuruh istri untuk memancing korban untuk datang, Mas. Oh, kamu membuat rencana seolah-olah istrimu nyuruh si Wawan datang ke kontrakan. Ya, cemburu sama istri, Pak. Cemburu sama istri. Kenapa? Faktor karena korban saya ketahui pernah hubungan badan dengan istri, Pak. Pernah hubungan badan. Itu kamu ngelihat langsung apa pengakuan dari istrimu? Saya dapat pengakuan dari istri, Pak. Setelah saya pulang itu, saya mengetahui bahwa di dalam handphone istri saya menemukan foto, Pak.
Foto apa itu? Foto istri saya yang sedang tidur berpelukan di kasur Pak bersama korban. Pembunuhan terjadi di kamar kontrakan tersangka. Korban tewas akibat dianiaya dengan kayu. Tersangka kemudian membungkus mayat korban dengan kain spray dan dibawa ke mobil untuk dibuang di sungai. Baju celana yang digunakan korban, kemudian kunci motor dan spray kasur busa kontrakan. Kemudian kami juga mengamankan barang bukti di kontrakan, yaitu ada balok kayu yang digunakan untuk memukul korban. Kemudian ada tempat tidur yang itu ukurannya pas dengan spray, dan barang-barang yang ditinggal yang tidak sempat dibawa oleh AK dan NDR ke daerah Yogyakarta. Berarti korban ini dihabisi dengan menggunakan balok itu berapa kali? Menurut keterangan pelaku berapa kali? Menurut keterangan pelaku ini dibantu oleh temannya yang saat ini masih dalam pencarian, yaitu RR. Pelaku AK itu memiting korban, dipeluk dari belakang. Kemudian balok sendiri digunakan oleh temannya, yaitu RR, untuk memukul dada korban sebanyak 4 kali. Tersangka Adi menjual motor korban yang dipakainya untuk menemui tersangka Novita. Pada kasus ini, polisi menyita barang bukti mobil, kain spray, dan kayu yang dipakai membunuh korban. Sementara seorang teman tersangka yang membantu pembunuhan itu masih buron. Adi Susanto melaporkan dari Pesawaran. Cerita udah. Mantan karyawan Bank BUMN dituntut 7,5 tahun penjara karena korupsi penyaluran dana kredit usaha rakyat atau KUR. Terdakwa Arianto, warga Bandar Lampung, memalsukan data 20 UMKM untuk peminjaman modal yang totalnya mencapai 1,2 miliar rupiah. Tuntutan dibacakan jaksa pada sidang di Pengadilan Tipikor Tanjung Karang Kamis siang. Selain hukuman penjara, terdakwa juga dituntut denda 300 juta rupiah dan harus mengembalikan kerugian negara 1,2 miliar rupiah. Dari fakta persidangan, terdakwa mengakui kejahatan yang dilakukan karena merasa tahu celahnya. Uang yang didapat dari hasil penipuan itu dipakainya untuk kebutuhan sehari-hari. Kasus ini terungkap dari hasil audit pihak bank tempat kerja terdakwa yang menemukan adanya aliran dana pada penyaluran kredit fiktif. Hal yang memberatkan ya dia tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian lagi kerugian negara kan nggak boleh. Tapi dia sudah menitipkan aset ya. Jadi pada saat tingkat penyidikan itu terdakwa ada menitipkan rumah beserta satu. Dan nantinya itu dilelang diperhitungkan sebagai uang penggantian yang diberikan kepada terdakwa. Sidang ditunda hingga Kamis pekan depan dengan agenda pembacaan surat pembelaan terdakwa. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Warga Desa Ujung, Kecamatan Lombok Semindung, Lampung Barat terpaksa menggunakan air Danau Ranau untuk keperluan sehari-hari, termasuk untuk dikonsumsi. Hal ini karena banyak sumur warga yang mengering dampak kemarau. Warga mengatakan tidak hujan sejak sekitar 2 bulan lalu. Krisis air bersih melanda warga di 4 dusun, yakni Dusun Air Panas, Kedu, Henihalom, dan Langkat. Air diambil dengan jerigen dan diangkut dengan motor. Untuk menghemat penggunaan air di rumah, sebagian emak-emak saat pagi dan sore mengajak anak-anaknya mandi di danau dan pulangnya membawa air dengan ember. Aku dari danau, Pak. Katanya. Setiap hari? Setiap hari. Selama 6 bulan terakhir? Selama 6 bulan terakhir ini. Jadi ya udah, gimana ya, udah capek lah. Jadi mau gimana lagi, untuk makan aja susah di sini. Mau mandi ya ke danau, mau masak ya ke danau. Ya untuk masak ya bisa, nyuci bisa, terus nanti bisa. Ya air bersih kalau bisa.
Kalau nggak sumber bor gitu yang dibutuhin masyarakat ini. Tapi kalau kayak gini terus, ya gimana sih? Mana cuaca panas kayak gini, kemarau kan, mau nanam nggak bisa, mau masak juga harus kita ngangkut dari danau dulu. Karena khususnya penghujung ini sama sekali tidak mengeluarkan sumber mata air. Kenapa sama sekali kosong, Pak? Dari ya saya sini memang ada sumber mata air. Sumur itu nggak bisa dibangun? Nggak bisa, Pak. Semua itu dari tada hujan. Alhamdulillah semenjak ada bantuan dari TNI, terutama ini 4 pemangku, ya satunya itu satu mesin, satu pemangku satu mesin. Dikasih dengan peralon rata-rata 500 meter. Jadi per jamnya ini 1 juta $20. Itu yang sudah khas. Warga mendesak pemerintah Kabupaten Lampung Barat dan Provinsi Lampung memberi bantuan sumur bor atau sumur umum supaya krisis air bersih tidak terjadi lagi saat kemarau tiba. Rosanti melaporkan dari Lampung Barat.